muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Begitu besar dan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai-sampai tak mampu kita menghitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi termasuk Imam Ahmad dari Abu Dzar dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringkanlah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik-baik untuk menghapuskan perbuatan burukmu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia, berinteraksilah dengan manusia, berhubunganlah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan tata interaksi atau akhlak yang bagus atau yang indah. Hadis yang mulia ini, melalui hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menekankan kepada kita tentang takwa, ingin menekankan kepada kita untuk bertakwa. Adapun makna takwa semua kita saya kira sudah tahu. Hampir setiap khutbah Jumat tema utamanya adalah takwa, dan seharusnya memang takwa. Namun terkadang persoalan terjadi, masalah timbul, adalah banyak umat Islam yang tidak memahami betul cara meletakkan takwa itu. Ada yang berfikir bahwa takwa itu hanya di masjid saja. Banyak yang berfikir bahwa takwa itu hanya dalam solat saja. Banyak yang berfikir bahwa takwa itu hanya ketika membaca Al-Quran saja. Banyak yang berfikir bahwa takwa itu hanya ketika berzikir saja. Banyak yang berfikir bahwa takwa itu hanya dalam ibadah mahdhah saja. Dan pemahaman seperti ini, paradigma takwa seperti ini bahkan sudah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka untuk itu Rasulullah mengingatkan para sahabatnya, mengingatkan kita semua umatnya,
Bagaimana cara meletakkan takwa itu? Rasulullah mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Haitsuma kunta. Novelty di sini, poin utama dalam hadis ini, haitsuma kunta. Dimanapun kamu berada, tanpa membeda-bedakan tempat untuk bertakwa, tanpa membeda-bedakan keadaan untuk bertakwa. Tapi bertakwa itu bagi kita setiap muslim, bagi kita setiap mukmin adalah kewajiban untuk menerapkannya. Takwa itu dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kondisi kita, bersama siapapun kita berhadapan atau berinteraksi. Jadi takwa kanlah masjid menteng. Takwa kan ketika meratib menteng. Takwa kan hidup bak pakaian menteng. Mekepiah, meja kerung, mejubah. Kanlah dalam semayang menteng, berkhusyuk, bertenang, berteduh. Tapi takwa itu juga harus hadir di luar masjid, di luar solat, di luar ibadah mahdhah. Bahkan tanda seseorang itu ikhlas menjalankan ibadah mahdhah ketika hasilnya nampak di luar ibadah mahdhah. Menyeurang ikhlas gesemayang, maka solat itu akan membawa ketenangan, keteduhan, ketenteraman dalam perilakunya di luar solat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menegah daripada fahsya, kekejian dan kemungkaran. Tapi menyona urang semayang lancar, 5 waktu lo, di masjid lo. Tapi waktu di luar masjid, waktu di luar semayang, but hana betul, but relah, but hana gat. Itu tanda solatnya tidak ikhlas, tulus kepada Allah. Kalau dalam zikir dia begitu tenang, begitu bersemangat, tapi kemudian selesai zikir, interaksinya dengan manusia berantakan, tepeh kena, tepeh kedih. Itu tanda ada mejem-jem geduk meratib, hana ikhlas ke meratib. Kalau baca Al-Qur'annya rutin, mulazamah, tapi di luar baca Al-Quran babah haik gejaga, but pesakit ati gop, atau ati pubut sabah-sabah but mekleah menan-menan aju, itu tanda dia tidak ikhlas membaca Al-Quran. Tanda ikhlas kita melakukan ibadah mahdhah, beduh di luar ibadah mahdhah. Kalau orang itu ibadahnya disiplin, tertib, bagus, sesuai syariat, dan dia ikhlas melakukan itu, nyantakalan ba'bud di luar semayang. Ketika dia melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar solat, dia pun melakukannya dengan tertib, rapi, mesanut, maksimal, totalitas, profesional. Itu tanda. Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbu
minal abdi idza amila amalan ayutqinah. Allah mencintai seorang hamba apabila melakukan sesuatu, dia melakukan itu dengan penuh itqan, maksimal, totalitas, profesional. Ini banyak kita temukan orang secara penampilan talu malaikat, semayang luar biasa, ibadah god dah kala, tapi waktu gepubut di luar semayang karu gop siapa hampir tidak tanggung jawab. Kadang-kadang cik curang, tameng kantu hana disiplin, pupu yang gepubut hana bereh, hana tuntas, nyo hana bereh, je hana bereh, lebom mekle but. Dia tidak berfikir bahawa pekerjaannya itu yang asal-asalan itu dapat merusak ibadahnya, bahkan agamanya. Ni orangnya le yang perlah agama orang Islam sendiri. Ngan apa ke perlah ngan but iluai agama. Tidak juk soboh-soboh but hana bereh but. Alasan apa yang donya kan. Hana perlu fokus-fokusan. Hana ke depa kau kan. Ketika but yang kepubut di luar semayang hana bereh, ikut lego yang kekala urus semayang. Gak je dah pakai ke but. Yang kalian urung upaya, yang kalian bolak-balik masjid, but pu ke kepubut. Tanggung jawab hana. Relah agama gara-gara kau nya. Jelek nilai agama, buruk nilai agama gara-gara orang yang tidak membawa nilai ibadah mahdhahnya kepada nilai ibadah ghairu mahdhah. Sosial hana mendadak pi. Ini banyak kita dapatkan. Dan persoalan kita umat Islam hari ini itu. Kitanya dah fikir yang penting ibadah mentang-mentang semayang, mentang bepah. Ya. Terpepah road mentang dalam masjid, iluannya berdua yang galak. Tapi fikir kaji teknan tayong. Padahal ada depa tayong. Ketika gedanya dalam ibadah God, di luar ibadah negara, yang tengah tak perlah agama. Orang menilai. Oh mana orang Islam kerja tipu but hana bereh, telebon, janji hana sesuai janji uronyo kasingo kalusa, kesepakatan meno but mudik. Itu orang-orang yang berfikir takwa itu hanya cukup ketika ibadah mata. Tidak. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Pat bertakwa. But proyek pegat jalan. Begat but. Bermaksimal. Nyojit bersempurna. Tak mekan cuman sempurnanya milik Allah, bersempurna dah but. Nyo dalam semayang God, dalam ibadah semangat. Hati cok but, tepu but, hanjut dah pakai. Pekerjaan apa? Di bidang birokrasi, patuhi aturan, disiplin, tepat waktu. Tak menggantung sesuai al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang beriman itu diikat oleh kesepakatan yang telah mereka buat sendiri. Kita kontrak di kantor orang, apakah itu instansi pemerintah atau swasta. Dari jam 8 masuk kerja, pulang jam 5 sore dengan gaji sekian. Posik kurang posik doh kabeh meriti di umpak kedai kopi. Nyana hala dapat jauh gaji ya. Mek dah fikir alah hanya but donya apa tapu habis-habis drot. Menyo betul-betulnya benar tebit mek cok gaji. Nyoba babah but donya gaji cok cik. Tapi but mekele. Hai sumakunta, bertakwalah kepada Allah di tempat kamu bekerja. Itu makna perintah Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Malu kita umat Islam. Iga bicara kesimpulan, perah agama Islam nyo hana jelah hanya aturan. Urang dum, urang but hana betul dum. Padahal kala gaduh oleh Rasulullah.
Kan ibadah mantang ibu bereh. But poin depu but bereh. Dengan tetangga, dengan manusia juga demikian. Maka dalam hadis ini di bagian akhirnya disebut di situ ibadah sosial. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berinteraksilah dengan manusia dengan interaksi hasan, khuluqin hasan, dengan interaksi yang bagus, yang baik. Kan itu diatur dalam solat. Dalam sembahyang katanya menanta takbiratul ihram, tidak boleh bicara. Geyu baca yang memang geyu lam syariat. Yang hana geyu hajit baca, menyata baca batu sembahyang. Bekle pegah haba yang hana manfaat. Alian gerak sembahyang gatu. Bekle tat gerak. Lebih tak gerak lega menturut-turut batu sembahyang. Alian sembahyang geyu 5 waktu berjamaah, berdampingan, beriringan, satu baris dengan yang lain. Itu juga hendak dibawa dalam kehidupan. Getanya orang sembahyang benar bergaul, begat pergaulan, tidak boleh hidup sendiri. Sebagaimana kita menjaga saf-saf solat harus rapat, tertib, seiring selangkah, baik sidrau maju, sidrau likut, baik renggang. Bagaimana kita solat kalau dengan tetangga kita renggang? Sejak sembahyang semangat kedai jemaah. Yang tedang pi bertepeh lu bahu-bahu kau, mahan tepeh getajo bertepeh. Nyajik cik gila kira berapat habis. Tapi ketika dengan tetangga tidak rapat dia. Dengan orang-orang tidak rapat dia. Untuk apa memaksakan rapat sekalian salat kalau tidak mampu membawa nilai itu dalam kehidupan sehari-hari? Rasulullah agama menyuruh kita salat, menyuruh kita melakukan mengikuti tata cara salat untuk kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kita lost umat Islam hari ini. Takwa tidak mampu kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kita hadirkan dalam ibadah mahdhah saja. Ya. Padahal Rasulullah sudah pernah mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari juga. Datang seorang sahabat mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanah tusalli. Inna fulan tusalli wa tasumu wa tahajju wa tasaddaq." Wahai Rasulullah, di tempat kami ada seseorang yang tusalli, ahli salat, wa tasumu, ahli puasa, wajib, sunat, Senin Khamis, puasa Daud, wa tahajju, ahli haji, berkali-kali naik haji, wa tasaddaq, ahli sedekah. Walakin fi lisaniha syai'un yu'dhi jaraha, tapi dia punya mulut menyaga pegah haba sakit hati kau, suka menyakiti tetangganya. Ini bagaimana wahai Rasulullah? Ini kita perhatikan jawaban Rasulullah ini. Ya, bahwa Rasulullah itu tidak melihat orang hanya dalam ibadah mahdhah, dan dalam ibadah sosial Rasulullah melihat. Apa ajar Rasulullah? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Hiya finnar, dia ahli neraka. Harus seimbang, begot katanya. Seorang mukmin yang bagus, seorang muslim yang bagus, ibadahnya dengan Allah bagus, dengan manusia juga bagus. Disiplin dia pergi ke masjid, solat 5 waktu, menjaga itu rutinitas seorang mukmin. Dia juga disiplin dalam bekerja, tepat waktu, lagak tak kalian. Teliti dia dalam melakukan ibadah, dia juga teliti dalam mengerjakan setiap perbuatan di luar solat. 3 pubut teliti, rapi, mesanut. Kan galak tak kalian. Ibadah teliti, but-but gepegat teliti. Justru ketika seperti itulah mengundang orang memuji Allah, mengundang orang mengangkat Islam. Nanti kalian tidak orang taat, dia but-but di luar semayang God, ipujo Masya Allah, Subhanallah, terangkat kebesaran Allah.
terangkat agama. Justru orang seperti itulah yang mengangkat nama agama. Dia mempromosikan Islam dalam setiap lini kehidupannya. Tapi kalau sebaliknya, ketika zirara orang takalan soleh dalam ibadah mahdah, God dalam ibadah mahdah, tapi ada kepuput lain kah masalah? Kah hana God? Kah menang-menang? Justru itu mengundang orang menggibah, mengundang orang mencaci. Orang tersebut telah menyebabkan orang lain berdosa. Dia harus bertanggungjawab itu. Begat. Dalam semua aspek kehidupan, dalam pekerjaan tadi, dalam rumah tangga juga demikian. Dengan istri-istri, istausu bin nisa'i khaira. Perlakukan istri-istrimu dengan baik. Menancik katanya orang kataat dengan keluarga begot cik baik krek-krok. Gedanya orang-orang kataat baik dah perbaiki draw teman-teman dengan Allah. Dah perbaiki hubungan daya dengan isteri. Selama ini kita sering menganggap isteri itu anak buah. Ni perkataan orang daya tu. Anggap isteri anak buah, budak. You je. Yang tanda orang hana takwa. Walaupun takwa dalam ibadah, hana takwa. Rasulullah mengatakan, khairukum li ahlih, wa ana khairukum li ahlih. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku yang paling baik dengan keluargaku. Jadi baik dengan Allah mantan dah pepah dia, ngauri nang payah pepah cik. Dengan anak juga demikian. Ya. Urus anak dengan baik. Datang seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya punya beberapa anak, tapi saya cenderung ke salah satunya. Nalung nak ijuk hadiah raya becut ke salah tidur anak." Puji Rasulullah. Ke Rasulullah, kalau kamu ingin semua anakmu durhaka kepadamu, lakukanlah. Sampai ke titik itu diperhatikan. Kita fikir ibadah bahdah macam cara berinteraksi dengan anak. Kemudian selesai kita perbaiki hubungan kita dengan isteri yang indah, dengan anak yang indah, dengan tetangga juga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, nanti di hari akhirat, hubungan manusia pertama yang akan disidangkan hubungan dengan tetangga. Fikir remeh dari tetangga. Nyanyi tidak wawa rumah je kalah tetangga. Tinggal orang akhirat, urusan manusia pun kesidang urusan dengan tetangga. Dengan tetangga ile, kesidang punah masalah. Maka kajik sering-sering kalah rumah tetangga, tanya tak sidang tengok pun. Harus bagus. Demikian juga dengan semua orang. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah, berinteraksilah dengan seluruh manusia bi khuluqin hasan, dengan interaksi dengan pergaulan yang bagus. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka perhatikanlah baik-baik pesan Rasulullah ini. Lihat pelai perbaiki. Dan Allah pun tak menerima. Kitanya menyogat dengan Allah mentang hanaga manusia, hang terima insya-Allah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak tahu terima kasih kepada sesama manusia, dipastikan dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Jadi kira-kira menyo bahasa katanya, menyo katanya bro hubungan dengan manusia, poin terpubut relah mandum anak God, habis karu gob tu, habis terzalimi gob, habis tersakiti gob, dia klik-klik ba Allah, ya Allah, gekeun Allah kapal tepat je hilai. Okey klik kena. Man lam yashkuril nas lam yashkurillah.
Barang siapa yang hubungan baiknya dengan manusia tidak baik, dengan Allah aib tepat sih. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada Allah, kepada manusia, dengan Allah pun Allah tidak mau. Man ahsana ilaikum fakafi'u, fa in lam takun tukafi'uhu fad'ullaha lahu hatta tara anna Allah qad kafa'ahu. Terlebih kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepadamu, fakafi'uhu, balas kebaikannya. Jadi baik fikir Allah hana gedepa katanya. Makanya hana gepermen ni kadang-kadang. Kahek dalam doa, kahek dalam meratib, kahek dalam ibadah, hana gepermen dia. Gepreh. Tak perbaiki hubungan dengan sesama dia. Menan tak perbaiki baru getarik dia. Baru nyo baru beres. Menyuhana nak galak ke Allah. Man ahsana ilaikum fakafi'u. Barang siapa yang berbaik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Manusia, balas kebaikan manusia. Urang-urang yang kau berjasa dengan gedayang balas. Bahkan fa in lam takun tukafi'uhu, apabila kalian belum mampu, hana mampu letak jasa ke bantu dayo. Hai dah balas. Ciban cit cara balas. Fad'ullaha lahu, berdoa kepada Allah. Tampik pajan dalam doa. Gebegal ya Rasulullah, hatta tara anna Allah qad kafa'ahu. Dia doa ba Allah ke orang yang letak ke puput gad ke kedanya, pajan dalam doa sampai engkau melihat bahawa Allah telah membalas kebaikannya kepadamu. Bandakalan kata doa kasih minggu, si bulan, mudhun baru dah kalian ka gebalah oleh Allah. Udip goknyen makin god gepegal oleh Allah, nyo sangka gebalah. Seperti doa Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i. Mupluh tun doa. Hai gebalah. Ilmu yang gejuk oleh Imam Syafi'i. Sampai ditanya oleh anaknya Abdullah, ditanya kepada ayahnya, "Wahai ayah," dia yang Imam Ahmad bin Hanbal, "Kenapa engkau sudah puluhan tahun tip-tip dia sembahyang, tip-tip dia berdoa, hantam hana sebut nan Imam Syafi'i, hana pre-pre berdoa, karena merasa lethat gejuk le Imam Syafi'i ilmu ke pernah." Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? "Kaifa la ad'u lah wa huwa kasyamsi lidunya." Bagaimana aku tidak mendoakan Imam Syafi'i itu, wahai nak, dia bagaikan matahari untuk dunia. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita maknakan takwa itu secara komprehensif, secara menyeluruh, jangan sepotong-sepotong. Baru kita dikatakan benar-benar orang yang bertakwa apabila kita sudah bertakwa kepada Allah dalam semua aspek kehidupan yang kita jalani, dalam semua lini kehidupan yang kita jalani. Tapi menyebut takwa cuma dalam ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah kalau, maka kita belum dikatakan orang yang benar-benar bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.